Assalamualaikum sahabat Putri Daka. Kali ini kita buat vlog yang memang Q&A, pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat saya di sosmed yang itu akan saya jawab di vlog kali ini. Nah, semalam kan saya udah open Q&A buat teman-teman yang mau bertanya. Jadi kita akan ke sosmed saya, Facebook dan Instagram saya. Kita akan mencari pertanyaan-pertanyaan untuk 10 orang aja ya yang akan saya jawab. Nah, buat teman-teman, kita buka ya pertanyaan pertama ya. Ya, silakan dibuka pertanyaan pertama. Oke. Jadi saya bersama sahabat-sahabat dari komunitas, adik-adik dan kakak-kakak dari komunitas yang memang kita halo dong. Senyum. Ya. Dan dengan kita nanti untuk perwakilan membaca pertanyaan itu dari adik-adik. Oke, kita lanjut. Ya dong, cek Facebooknya. Kita cek Facebook saya dulu ya. Karena di sini hanya 10 pertanyaan yang saya akan jawab. Oke, buat teman-teman aja yang ini ya ibu guru dulu. Jadi kita sebut ibu guru karena memang ibu guru. Pagi ibu guru. Oke, ada salah satu pertanyaan dari teman di IG-nya ibu ya bertanya. Jatuh bangun dalam dunia usaha itu suatu hal yang pasti dan pasti sering terjadi, apalagi untuk pelaku dunia usaha Kak. Bagaimana cara tak mengatasi keadaan-keadaan sulit itu, apalagi saat terjatuh, bangkit jatuh dan bertahan di saat-saat tersulit dalam kehidupan. Terima kasih Kak. Waduh, sangat bagus pertanyaannya ya. Jadi tips bagaimana saya kan memang di usaha itu ada jatuh, ada bangkit. Pengusaha itu tunggu jatuh, setelah jatuh tunggu bangkit. Kan itu aja. Jadi tips saya sebenarnya apapun yang menjadi keadaan saya ataupun mungkin usaha lagi down ya, kita tetap bersabar, kita tetap kerja keras dan mencari bagaimana caranya untuk keluar mencari solusi. Jadi sebenarnya kita mencari solusi, mungkin omset kita kurang sehingga kita mengeluarkan skill-skill kita bagaimana caranya bisa mencapai suatu hasil yang maksimal itu dia. Itu kemudian kalau untuk masalah jatuh bangun itu sudah pasti ya, dalam usaha kadang surut, kadang naik seperti air laut, kadang surut, kadang naik seperti sama kaki yang melangkah, tidak pernah kaki kanan yang melangkah jadi gantian. Sama dengan roda. Nah, sama dengan roda juga guru. Jadi roda itu berputar. Seperti itu. Jadi pertanyaan dari siapa tadi? Dari Lia Aulia Rahmi Aris. Terima kasih Lia Aulia, yang jelasnya kita tetap mensyukuri kondisi apapun yang kita alami dan terus ketika kita terjatuh terus kita berjuang, jangan pernah berhenti semangat. Kita mengingat ke belakang bahwa ada banyak ada banyak keluarga yang memang kita harus rangkul, ada banyak orang-orang di luar yang memang masih butuh uluran tangan kita. Nah, itu ya salah satu spirit vitamin buat semangat. Oke, lanjut pertanyaan terus dari Instagram. Instagram ibu. Dari Siti Suryani Amalia. Assalamualaikum kakak, mau bertanya. Waalaikumsalam Siti. Maafkan kekepoanku kakak, BDW harga tas tak yang paling murah sama harga tas yang paling mahal apa? KW semua. KW semua. Waduh, dijawab nih tuh gimana? Karena SPSK sampai Kak. Oh, jawab. KW-nya dulu. Jawab. Ya, pertanyaan paling sulit ini. Sebenarnya ini pertanyaan sangat sulit karena saya merasa semua KW. Harus jawab. Harus jawab. Jawab. Yang paling murah apa? Tas yang paling murah. Paling murah. Langsung rapi kan itu. Jadi penting itu paling murah Bu. Jadi kalau saya sendiri fashion itu tergantung dari selera saya. Misalnya dengan pemilihan tas, sebenarnya kalaupun kita mempunyai tas yang memang harganya ya lumayan, itu memang karena kebutuhan fashion kita, karena saya harus maksudnya di saat kita tuntutan pekerjaan ya, sehingga memang kalau untuk pemilihan tas sendiri sih senyamannya saya aja. Tetapi yang paling murah berapa? 25 ya. 25 kantongannya. Kalau yang paling mahal
Yang mana itu? Yang Hermes. oke. Yang ya, Hermes P. 490.000. Terus yang paling murah? Yang paling murah? 20.000. Reseknya. Reseknya 20.000. Yang paling murah, Bu? Yang paling murah ya 1 juta 2 jutaan lah, 2 jutaan. Bisa dijangkau. Ya, kalau untuk So- yang kalau untuk tas yang memang ya pakainya sekali-sekali ya, inilah ya 490 titik. Terima kasih pertanyaannya betul-betul. KW. Kalau semua. Oke. Lanjut. Pertanyaan ketiga, Bu. Oke, silakan. Pertanyaan ketiga dari Fitri Yudiarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Fitri. Ibu dikenal dengan sosok pengusaha muda sukses yang ada di Kota Palopo. Oke. Apakah yang melatar belakangi Ibu menjadi seorang pengusaha? Apakah itu karena kompetensi, hobi, atau karena adanya peluang? Jadi sebenarnya untuk menjadi seseorang atau merubah nasib kita yang tadinya kita tidak punya usaha, yang tadinya mungkin kita hanya berdagang sehingga kita bisa memilih tingkat yang lebih lagi itu tergantung dari diri sendiri. Jadi nasib itu saya merubah nasib. Jadi bukan karena apa tadi kompetensi, bukan karena hobi, adanya peluang. bukan peluang itu ya datangnya dari Allah. Ya kita memang menjemput setiap peluang. Jadi sebenarnya ya kita yang membentuk diri kita sendiri, kita mau jadi apa. Itu dia. Jadi kalau untuk jadi pengusaha ya memang pilihan yang memang saya harus merubah nasib untuk menjadi seorang pengusaha. Gitu dia. Karena mimpi saya tidak sederhana, mimpi saya tinggi. Besar. Ya, mimpi saya tinggi tingginya. Kalaupun kita jatuh di tengah-tengah, ya. Tidak jatuh paling di bawah. Tidak tahu. Seperti itu. Oke, silakan lanjut. Lanjut. Oke, kalau begitu ada lagi dari Mas Anto. Mas Anto. Pertanyaannya begini, apa definisi sukses menurut Anda? Pasalnya, nggak semua orang memiliki definisi sukses yang sama. Terima kasih. Betul. Kalau untuk masalah definisi sukses itu tidak semua orang mengartikan kesuksesan itu dengan sama ya. Kalau saya pribadi, kesuksesan itu bukan seberapa banyak materi dan ini sudah beberapa kali saya utarakan baik di setiap saya diundang di mana saja ya. Saya selalu mendefinisikan sukses itu menurut pribadi saya bahwa bukan seberapa banyak uang yang kita miliki, bukan seberapa banyak harta yang kita punya, tetapi kesuksesan itu seberapa mampu kita berbagi meskipun kita dalam kondisi kekurangan. Karena berarti itu kita sudah sukses punya kita. Oke, atas nama siapa tadi? Atas nama Terima kasih Toh. Anto, terima kasih pertanyaannya. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat. Ini udah keempat ya, udah keempat. Pertanyaan Kelima. Dari Desi Sarunggaga. Oh, saya. Desi Sarunggaga. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Desi. Terakhir, Bu, pertanyaanku, siapa sosok yang paling terpenting di balik semua kesuksesan tak sampai hari ini dan alasan Ibu? Terima kasih. Pertanyaan tidak perlu dijawab. Iya, pertanyaan tidak perlu dijawab. Jadi apa tadi apa? Siapa sosok yang paling terpenting di balik kesuksesan tak? Siapa sosok yang paling terpenting di balik kesuksesan? Orang tua. Pastinya orang tua saya, kedua orang tua saya bersama suami ya, kedua orang mertua saya, ya itulah memang sebagai spirit juga untuk kita sukses di mana di hari tua kita bisa menopang orang tua intinya. Jadi seperti itu, orang tua ya, namanya orang tua itu. Dan kemudian yang paling berpegang yang mendidik saya di usaha itu, saya punya kakak pertama. Kakak saya yang pertama di mana kakak saya bekerja dulu di perusahaan beliau, sehingga saya tipe kakak saya itu mengajarkan kita itu bukan dalam teori tetapi dalam bentuk praktek. Dan kakak saya juga tidak pernah memaksakan kita untuk mengikuti jejak beliau, tetapi saya menyadari ya pada saat saya melihat perubahan perubahan nasib kita dari seorang anak polisi, kita bukan anak dari Bunglo yang memang kita tiba-tiba orang tua kasih modal nih, kamu usaha ini, kamu usaha ini. Jadi kita memang berintisnya dari nol, sehingga kakak saya ya memang saya banyak belajar dari beliau. Ya. Lanjut. Tapi ini kayaknya
pujian ya. Mau tanya kakak, itu hati kita terbuat dari apa? Kenapa luar biasa sekali cara tak menyikapi dan rasa kemanusiaan tak tidak bisa diungkapkan. Masya Allah, tabarakallah, pengen peluk langsung beliau. Dilihat dari raut wajah saja ademnya sampai masuk di jiwa. Salam SPD Makassar. Oke, salam SPD Makassar. Bukan, ini pertanyaan. Jadi kalau saya prinsip saya, pujian itu kita jangan termakan pujian karena banyak nyamuk mati karena tepuk tangan. Oke. Karena rasa puas ya. Kalau kita dipuji ya kita selalu merasa diri yang kurang aja. Terus apa tadi? Bagaimana menyikapi rasa kemanusiaan yang tidak bisa ungkapkan. Kalau Untuk masalah rasa kemanusiaan ya cukup saya kita berpikir gini aja ya. Kehidupan ini kita menunggu giliran. Kita menunggu giliran yang memang dunia ini akan kita tinggalkan. Jadi kita terapi diri aja dalam artian kita harus lebih banyak mempelajari ilmu agama juga bahwa kehidupan itu singkat yang memang dimana dunia ini kita akan tinggalkan. Nah, kita tinggalkan juga kita juga harus lebih bermanfaat. Bagaimana kita mempunyai bekal pahala di kemudian hari karena ya kita perbaiki untuk amal-amal jariah kita sehingga kita bisa berpahala memanusiakan manusia kemudian hidup menghidupi sehingga adalah prinsip itu ada pada diri saya bahwa kehidupan ini kita akan tinggal saya mau punya bekal untuk akhirat sehingga apa yang ada sama saya saat ini bukan meletakkan di hati tetapi di sana. Lanjut. Kita minum dulu. Kita minum dulu. Sangat seru. Oke. Adem. Jadi memang untuk vlog ini tuh baru pertama kali ya. Jadi nanti insya Allah tiap minggu kita akan buat vlog yang Q&A. Oke, silakan kita lanjut tanya jawabnya lagi, oke? Ibu guru. Oke, ini kayaknya dari pertanyaan temanku ini. Hai Fidar Vito ini, mengomentari nih. Ya. Ada teman berkomentar bertanya, kapan program adek untuk AA? Kapan program adek untuk AA? Nah, kebetulan Fidar Vito teman saya. Hai Fidar Vito. Halo. Dengan ibu, ya? Akan langsung dengan ibu, silakan ibu. Oke, kalau untuk program Adek untuk Aat memang kita ya alhamdulillah kita ada dikasih pizza gratis ya Dek. Oke, jadi untuk program Adek buat Aat itu memang ya kita sedikasihnya Allah aja. Ya doakan saja. Kalau untuk masalah program ya mungkin tiap hari kita program. Tapi sedikasihnya Allah aja ya, karena memang kalau udah waktunya rezeki dari Allah kita dikasih omongan, saya minta bantu aja doanya, semoga Allah segera mengabulkan doa kita semua. Amin. Jadi pertanyaan dari Samsiar tidak terjawab. Ya bunda maaf jurnalnya. Lanjut, mungkin ini yang penting. Ada pertanyaan Itu ada berapa dari pertanyaan ya? Kan 8. Oke, Nur Fadilah 64. Assalamualaikum Ibu. Iya. Saya ingin bertanya apa yang melatar belakangi Ibu mendirikan PT SPD? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi awalnya itu sebenarnya sangat-sangat tidak terencana ya untuk PT SPD. Tetapi PT komunitas SPD itu terbentuk secara alami, secara natural begitu saja, kita tidak pernah rencanakan sehingga komunitas ini harus punya masa depan. Jadi kita komunitas tidak hanya kumpul begitu saja. Ada feedback dari Ibu. Nah, jadi benar. Bagaimana caranya saya juga hadir di tengah-tengah sahabat-sahabat saya itu saya bermanfaat. Saya bisa membuka jalan karena saya punya skill di bidang bisnis. Saya sudah tahu arahnya untuk mengarah ke situ ya. Kenapa tidak? Komunitas ini kita dirikanlah PT SPD, Sahabat Pindaka, perusahaan PT SPD ini sehingga mewadahi komunitas. Kemudian apa lagi tadi?
melatar belakangi pendidikan itu. Nah, jadi itulah PTSPD terjadi karena adanya komunitas, sehingga komunitas kita ini harus punya masa depan. Oke, seperti itu. Lanjut. Next dari 9. Ririn Jayanti. Ririn Dwi Jayanti. Jayanti. Ririn. Tolong berikan pemaparan sedikit Bu, bagaimana menjalankan usaha Kak sampai bisa membuahkan hasil seperti saat ini, dan berikan tips Ibu bagaimana caranya mendidik. Untuk caranya mandiri, jadi buat sahabat-sahabat pendidikan, apa tadi? Ririn Dwi Jayanti. Ririn Dwi Jayanti, bagaimana caranya tips untuk mandiri? Yang pertama itu kita harus punya semangat. Untuk menjadi mandiri itu tergantung diri kita. Jadi meskipun kita dibekali, ya ini kan kita dibekali pendidikan, kita dibekali dengan kita dibekali dengan pendidikan, kita dibekali dengan ilmu. Tetapi kalau diri sendiri yang memang kita tidak punya semangat, ya mungkin jalannya hanya di situ-situ saja. Nah, terus apa tadi? Bagaimana caranya mendidik semua member-member. Oh, itu bagaimana? Jadi untuk merangkul itu sebagai kita posisikan sebagai penasehat ataupun sebagai pimpinan, tetapi saya tidak punya sekat dengan sekat yang kita sebutkan dinding kali ya, tetapi saya tidak punya batasan dengan seluruh komunitas saya, dengan seluruh member, karena memang untuk mendidik sesuatu untuk mendidik member kita itu kita harus pada diri dulu karena kita jangan sampai memberikan contoh-contoh yang memang mungkin tidak bagus, memberikan contoh yang mungkin di komunitas itu karena kita berhubungan dengan karakter yang berbeda sehingga ego kadang muncul, kadang ada ya namanya kerebutan kecil. Nah disitulah sebagai penasihat ataupun sebagai orang yang di tengah-tengah sahabat SPD kita harus bijak, saling menghargai, saling memahami, yang pada kesimpulannya itu kita harus bijaksana menyikapi, bukan dengan bukan dengan ego. Intinya membuang ego, kita mengajarkan kepada seluruh, kita mengajarkannya, kita belajar semua sama-sama lebih saling menghargai intinya. Oke, ada lagi? Oke, ada last question. Ada lagi satu lagi. The last question Dari Siti Suryani Amalia. Oke. Assalamualaikum Kak Putri, tayang-tayangnya SPD. Waalaikumsalam, tayang-tayang juga. Mau Kak bertanya Kak, bagaimana cara tak hadapi haters tak yang selalu menjatuhkan? Sangat saya suka sekali. Saya kupas dengan tulisan. Jadi untuk haters itu hembuskan hati, jauh sana, dan jangan pernah memikirkan perkataan orang lain, karena perkataan orang lain itu bisa mempengaruhi psikis kita. Jadi buang energi negatif. Kita kita berada di lingkungan yang positif aja, selalu berpikir positif. Meski haters menjatuhkan, itu kan selalu haters itu ada karena bukan dengan nyatanya. Jadi cukup kita tertawa senyum karena saya merasa haters itu menurut saya ya kurang bahagia atau kurang memahami arti kehidupan, bahwa ketika kita menjelekkan seseorang, ketika kita menjatuhkan seseorang, menurut saya secara pribadi saya akan menilai orang itu cara licik memuji diri sendiri. Itu utamanya. Nah, ketika orang selalu menjatuhkan seseorang itu tanpa sadar, menjatuhkan diri sendiri, kemudian persoalan pahala ini transfer pahala. Kalau saya sih menanggapinya biasa-biasa aja, artinya ya udah lewat itu, anggap sindiran penghujatan atau menjatuhkan itu sebagai cambuk untuk memperlihatkan di masa depan prestasi-prestasi kita dengan nyata. Oke guys, 11 pertanyaan buat teman-teman yang sudah 10 pertanyaan. Alhamdulillah saya sudah menjawab 10 pertanyaan buat sahabat-sahabat semua. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ambil hikmahnya, buang yang jeleknya, petik yang baiknya. Buat sahabat semua, mungkin kita akhiri vlog kita. Karena kita udah ada di depan dan tadi Aldi udah tarik nafas dan cacingnya udah
Dan next vlog, next vlog nanti kita akan menjawab lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di sosial media. Jadi yang buat ada tadi yang satu ya, ada tadi satu orang yang inbox saya untuk masalah resep resep kecantikan. Mungkin saya itu ada 3 tips ya, bukan 3 tips, nanti ada 3 tutorial yang saya akan buat jadi vlog ya. Nanti buat teman-teman di rumah bisa mencontoh. Yang pertama itu masker yang memang terbuat dari bahan alami yang memang bisa mengencangkan kulit muka, jadi yang lebih natural ya. Kemudian kedua, sabun bukan sabun mandi lagi, tetapi saya mengganti satu resep nenek moyang kita namanya bedah lotong. Nanti saya akan buat tutorialnya sebelum mandi kita pakai, jadi aroma badan kita tuh wangi banget, 1 minggu pemakaian jadi putih bersih. Kemudian buat teman-teman yang bibirnya hitam itu nanti saya bisa memberikan tips, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk tanpa harus menyulam ataupun ini bisa bibirnya merah. Itu nanti kan di vlog selanjutnya itu tutorial kecantikan, tutorial untuk kecantikan bahan-bahan alami. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan Subscribe, like, komen, dan share. jangan lupa share. Loncengnya dibunyikan.